Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Kami yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya, Zian Fadila Septiani, kemudian ada Aditya Gusti Firdaus, dan Anggita Febrianti. Materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, ada pengertian K3. Apa itu K3? Secara teknis, K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan dalam keadaan selamat dan sehat sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Adapun pengertian K3 menurut filosofi, konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja pada khususnya dan setiap insan pada umumnya, beserta hasil karya dan budayanya dalam upaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian yang kedua ada tujuan dari K3. Tujuannya yaitu satu, membuat karyawan merasa aman. Artinya, dengan dimilikinya prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai, maka akan membuat karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Yang kedua, memperlancar proses kerja. Dengan adanya program K3, maka kecelakaan dapat diminimalkan dan proses kerja yang dijalankan tidak terganggu, sehingga memperlancar proses kerja. Kemudian yang ketiga, agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Artinya karyawan setiap melakukan pekerjaannya sudah dengan paham dan mengerti akan aturan kerja yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. Di sini artinya perusahaan akan memasang rambu-rambu atau peraturan kerja yang telah ada dan dipasang di berbagai tempat sebagai tanda dan peringatan bagi karyawan. Kemudian yang kelima, menekan biaya, yaitu adanya biaya untuk K3. Yang keenam, tidak mengganggu proses kerja. Karyawan perlu diberikan sosialisasi atau pelatihan untuk menggunakan peralatan dan perlengkapan K3. Kemudian yang ketujuh, menghindari kecelakaan kerja, yaitu dengan menggunakan peralatan kerja dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu. Artinya, dengan adanya program K3, maka tuntutan karyawan akan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diminimalkan. Kemudian, ada manfaat dari K3. Manfaatnya yaitu, satu, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Jaminan ini bisa berupa fisik, sosial, dan psikologis. Kemudian yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu digunakan secara seefektif mungkin oleh para karyawan. Kemudian yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkat kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi. Kemudian yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang terakhir adalah agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Kemudian ada yang keempat, yaitu mengukur tingkat keselamatan kerja. Bagaimana cara mengukur tingkat keselamatan kerja? Di sini ada inspeksi dan pengujian. Inspeksi dan pengujian ini perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan kerja. Maksudnya yaitu frekuensi inspeksi dan pengujian disesuaikan dengan objeknya. Kemudian yang kedua, audit sistem manajemen K3. Audit sistem manajemen K3 dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan sistem manajemen K3. Di sini artinya audit dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu tindakan perbaikan dan pencegahan. Jadi semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit, dan tinjauan ulang sistem manajemen K3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan. Maksudnya yaitu serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematis dan efektif. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Anggita.
Terima kasih kepada Saudari Jihan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Undang-Undang K3. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang ketiga, bahaya kerja dalam bab 2 pasal 2 ayat kedua. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Keselamatan Kerja Lembaran Nomor 1 Tahun 1970, yaitu Undang-Undang Keselamatan Kerja yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari segala peraturan keselamatan kerja yang berada di bawahnya. Nah, maksud dari undang-undang ini adalah meskipun judulnya disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja, namun materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah lebih ke masalah kesehatannya. Selanjutnya yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Tahun 1970 berhasil dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang merupakan penggantian VR 1910 dengan beberapa perubahan mendasar, antara lain 1. Bersifat preventif, 2. Memperluas ruang lingkup, 3. Tidak hanya menitik beratkan pengamanan terhadap alat produksi. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini yaitu menentukan bahan kecelakaan kerja harus dicegah agar tidak terjadi. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial, dan mental yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini memiliki 3 aspek, yaitu aspek fisik, aspek kesehatan, dan kesejahteraan dari aspek ekonomi. Selanjutnya, ada bahaya kerja dalam bab 2 pasal 2 ayat kedua. Rincian sumber daya bahaya dikaitkan dengan 1. Keadaan perlengkapan dan peralatan, 2. Lingkungan kerja, 3. Sifat pekerjaan, 4. Cara kerja, 5. Proses produksi. Selanjutnya, nah di sini ada sistem manajemen K3. Yang pertama yaitu penetapan indikator sistem. Penetapan indikator sistem ini seperti menetapkan metode untuk mengukur pelaksanaan keselamatan kerja, kesejahteraan, dan kesehatan untuk karyawan. Yang kedua yaitu melibatkan para pengawas dalam sistem pelaporan. Hal ini tujuan kerja. Hal ini dikarenakan keselamatan dari kesehatan pegawai menjadi tanggung jawab dari suatu perusahaan. Yang keempat yaitu mengembangkan prosedur manajemen keselamatan kerja seperti sistem komunikasi secara teratur dan tindak lanjut pada setiap kecelakaan yang terjadi. Yang kelima yaitu melatih pegawai-pegawai dan pengawasan dalam manajemen kesehatan kerja. Nah, hal ini bertujuan agar karyawan dapat menggunakan peralatan secara baik. Yang selanjutnya yaitu penyebab kecelakaan kerja dan cara pencegahannya. Ada beberapa penyebab dan cara pencegahannya. Yang pertama yaitu
Yang pertama yaitu prosedur tidak lengkap menimbulkan karyawan dapat merubah sendiri. Cara mencegahnya yaitu menetapkan bahwa karyawan menerima prosedur yang lengkap. Yang kedua yaitu para karyawan tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Cara mencegahnya yaitu melakukan peninjauan terhadap prosedur untuk memastikan bahwa karyawan dapat mengikutinya dengan mudah. Yang ketiga yaitu para karyawan kurang memahami prosedur. Cara mencegahnya itu memastikan bahwa karyawan dapat memahami petunjuk yang sudah ditetapkan. Yang keempat, para karyawan kurang menyadari akan bahaya. Cara mencegahnya yaitu memberitahu kepada karyawan tentang tanda-tanda bahaya. Yang kelima yaitu para karyawan tidak menggunakan peralatan sesuai waktu. Cara mencegahnya yaitu memastikan pegawai mengetahui bahwa harus mengenai penggunaan alat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adit. Ya, terima kasih kepada Saudari Anggita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program K3. Program yang pertama ini adalah program keselamatan dan kesehatan kerja tertulis. Kebutuhan akan program keselamatan dan kesehatan tertulis telah menjadi bidang kontroversi selama beberapa waktu. Banyak pihak Yang kedua ada program keselamatan dan kesehatan komprehensif. Ada 3 pertimbangan utama yang terlihat dalam pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja komprehensif. Yang pertama ada kemanusiaan, artinya pengoperasian tempat kerja yang aman adalah kewajiban moral yang diberlakukan oleh masyarakat modern. Yang kedua ada kewajiban hukum, pemerintahan federal dan negara bagian memiliki undang-undang yang membebani majikan dengan tanggung jawab atas kondisi kerja yang aman dan pengawasan yang memadai atas praktik kerja. Yang ketiga ada ekonomi, biaya pencegahan lebih murah daripada kecelakaan. Terus yang ketiga ada perencanaan darurat dan medis. Perencanaan darurat dan medis harus menjadi bagian dari program keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh yang pertama ada persiapan peralatan darurat. Itu contohnya fasilitas dilengkapi sepenuhnya untuk keadaan darurat atau semua sistem dan peralatan harus ada di tempatnya dan telah diuji secara teratur. Terus semua personel tahu bagaimana cara menggunakan peralatan dan komunikasi selama keadaan darurat. Yang kedua ada program medis. Program medis contohnya personil yang terlatih penuh dalam pengobatan darurat, selalu bersedia di tempat. Yang kedua ada personil yang dengan keterampilan pertolongan pertama dasar selalu tersedia di lokasi dan semua shift. Terus masalah selanjutnya ada penjelasan selanjutnya yaitu masalah kesehatan kerja dan penanggulangannya. Masalah kesehatan kerja itu ada yang pertama keadaan tempat dan lingkungan. Itu cara penanggulangannya yang pertama penempatan tempat, pembuangan limbah atau sampah. Yang masalah kesehatan kerja yang kedua pengaturan udara. Untuk cara menanggulanginya dipersiapkan masker agar terhindar dari bau yang kurang sedap atau membahayakan tersebut. Masalah kesehatan kerja yang ketiga ada pengaturan penerangan. Cara untuk menanggulanginya adalah menggunakan penutup untuk menjaga ruangan dan kesehatan karyawan.
Terus yang keempat, pemakaian peralatan kerja. Cara menanggulanginya melakukan pemeliharaan alat kerja secara terus-menerus. Yang kelima, kondisi fisik dan mental pegawai. Cara menanggulanginya yaitu membuat program keselamatan dan kesehatan kerja yang baik yang akan ikut mendorong semangat kerja karyawan. Undang-Undang Penanggulangan K3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ruang lingkup kesehatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.